Baik, kita akan melakukan semacam simulasi idealnya pengambilan bahan stek, lalu kita coba bawa ke greenhouse, bagaimana cara pemangkasan bahan stek, lalu kita coba sampai ke penanaman di sungkup propagasi. Idealnya saja, kalau proses kegiatan operasionalnya sudah ada video-video, ini idealnya saja. Sekarang kita akan coba mengambil bahan stek. Idealnya bagaimana? Hanya simulasi. Bahan stek yang sudah siap adalah bahan stek dengan terubusan yang berumur kurang lebih 2 sampai 3 bulan dari awal tumbuh. Jadi sampai kita potong terubusan yang sudah tumbuh 2 sampai 3 bulan baru siap untuk dijadikan bahan stek. Baik, kita simulasi. Kita akan ambil bahan stek terubusan yang bisa menjadi satu bahan stek saja. Kita coba. Nah, mungkin ini. Jadi bahan stek yang kita lihat sekarang kemungkinan hanya bisa jadi satu bahan stek. Jadi kita potong dari ini saja. Jadi ini bahan stek yang hanya bisa menjadi satu terubusan, yang hanya bisa menjadi satu bahan stek nantinya. Jadi ada 1, 2, 3 buku. Ini kita hilangkan. Daun kurangi 40 sampai 50%. Seperti ini dibuang saja. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi satu terubusan hanya bisa menghasilkan satu bahan stek saja. Baik, kita lanjut. Ini kita amankan dulu. Ini tidak boleh, sebenarnya tidak boleh begini. Waktu pengambilan terubusan kita potong, kita bawa ke wadah yang berisi air. Kita rendam, potong, dan direndam kembali. Tujuannya apa? Selain membersihkan ini dan mensterilkan dan lain sebagainya lah. Jadi ini contoh untuk bahan satu terubusan menghasilkan satu bahan stek. Kita letakkan dulu di sini. Yang kedua, kita akan coba mencari bahan stek yang terubusan yang bisa menjadi 2 bahan stek. Baik, kita sudah menemukan bahan yang untuk terubusan dari kebun stek yang bisa menjadi 2 bahan stek. Baik, kita coba potong. 1, 2, potong. Jadi meskipun ini panjang, karena satu bahan stek biasa kita ambil 2 mata tunas, mata ketiak daun. Jadi kita ambil meskipun sudah tinggi, tapi jarak antar mata tunas atau ketiak daun cukup berjauhan, jadi hanya bisa menjadi 2 bahan stek. Kita mulai. Kurangi daun kurang lebih 40 sampai 50%. Ini. Ya. Baik, setelah kita pangkas, maka kita bagi menjadi 2, ini 1, 2, dan 1, 2. Jadi menjadi 2 bahan stek. Kita potong di sini misalnya. Bahan stek pertama, kalau daun terlalu lebar ya potong lagi. Bahan stek yang kedua, karena ini terlalu panjang, takutnya sungkup propagasi terlalu tinggi, tapi ini bisa kita kurangi sedikit. Tapi kayaknya bisa ini di sungkup propagasi. Baik. Inilah terubusan yang bisa menghasilkan 2 bahan stek. Kita lanjut ke terubusan yang dapat menghasilkan 3 bahan stek. 1, 2, 3. Bisa. Oke, kita potong dari sini. Ini terubusan
yang kemungkinan besar bisa menjadi 3 bahan stek. Pertama kita ambil bagian-bagian tertentu, kita buang pucuknya. Syarat terubusan itu bisa menjadi bahan stek, pertama tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Baik, kita pangkas, kurangi daun. Nih, kita jadikan 3 bahan stek. Oke, bahan stek pertama 1, 2, dan terakhir 3. Kalau terlalu tinggi di sungkup propagasi bisa dikurangi nanti. Jadi saya kira ini gambaran pengambilan terubusan untuk bahan stek. Yang terubusan hanya bisa menghasilkan 1 bahan stek, ada terubusan yang bisa menghasilkan 2 bahan stek, dan ada yang 3 bahan stek. Jadi setelah kita potong, di sini nanti akan tumbuh terubusan baru 2 atau 3 bulan baru siap dijadikan bahan stek lagi. Itu saja untuk pengambilan bahan stek. Sekarang kita lanjutkan ke greenhouse, simulasi penanaman bahan stek ke sungkup propagasi. Mari kita cacing nggak? Baik, kita lanjut ke simulasi selanjutnya. Ini hanya sekedar simulasi, idealnya membuat stek pucuk Sorea leprosula. Setelah kita ambil bahan stek dari kebun stek seperti tadi, bahwasanya bahan stek dari terubusan bisa menghasilkan 1 terubusan, bisa 1 bahan stek, bisa 2 bahan stek, dan bisa 3. Itu sudah kita lakukan. Contohnya idealnya bagaimana, ini hasilnya. Kita rendam seharusnya terubusan dibawa ke greenhouse, direndam sambil dipotong bahan steknya untuk menjadi bahan stek. Ini hasilnya tadi. Lalu selanjutnya kita siapkan oasis sebagai media tumbuh perakaran. Contoh oasis ini. Jadi oasis dengan ukuran yang menyesuaikan dengan besarnya bahan stek yang akan kita tanam. Jadi oasis bisa dibeli atau diorder atau didatangkan dari luar daerah. Oasis jangan salah beli, karena ada oasis untuk bunga mati yang biasa ada di hotel, gedung, dan lain sebagainya. Itu oasis yang salah. Ini oasis khusus untuk media perakaran bahan stek seperti halnya Sorea leprosula. Baik, ini contoh oasisnya. Pertanyaannya, apakah bisa bahan stek ini langsung tanpa oasis ditanam? Bisa. Jadi bahan stek kita tanam pada media langsung seperti media tanah, sekam padi, lapukan kayu yang diolah sedemikian rupa dan dicampur, kemudian disterilkan, baru kita langsung bisa tancap di media tersebut. Tapi untuk mempermudah, makanya adanya oasis ini sangat membantu dalam proses pembuatan tanaman dengan menggunakan bahan stek, khususnya stek pucuk. Baik, langkah selanjutnya kita siapkan bahan perangsang akar, bahan untuk mempercepat pertumbuhan akar, artinya perangsang akar stek pucuk nantinya. Jadi pertanyaan berikut, apakah bisa ini tanpa hormon perangsang akar? Bisa saja. Tapi untuk mempercepat proses perakaran, maka kita sebaiknya menggunakan hormon tumbuh akar atau hormon perangsang akar, seperti halnya ini root up. Ada juga kalau dulu sering dipakai Ruton F. Jadi di sini kita gunakan root up. Jadi penggunaan root up kita ambil seperlunya, jangan langsung satu ini kita bikin, jangan.
sesuaikan. Jadi ini kita sekedar simulasi saja. Roll up berbentuk tepung cukup karena hanya simulasi. Perlakuan terhadap hormon perangsang akar ini bisa bermacam-macam. Pertama kita buat dalam bentuk gel atau pasta, lalu kita cairkan seperti halnya teh yang sering kita minum. Jadi kita simulasikan. Jadi kita campur air secukupnya. Kalau mau buat seperti teh agak cair, tapi kalau mau pasta menyesuaikan. Jadi itu semua sudah tahu itu. Jadi kita coba. Setelah tercampur dan larut hormonnya, baru kita mulai simulasi penancapan bahan stek ke Oasis. Jadi pertama kita ambil bahan stek yang sudah dibuat. Jangan lupa di pangkal batang harus kita buat menyerong kurang lebih 30-45 derajat. Ini dipotong dengan gunting ini. Jadi kita miringkan. Setelah jadi, kita celupkan ke hormon perangsang akar atau Ruton F atau root up. Setelah itu kita lanjutkan ke Oasis. Kita masukkan di posisi senternya Oasis atau tengahnya Oasis seperti ini. Kedalaman menyesuaikan, jangan juga sampai tembus, tapi ya menyisakan 30-40% ke bawah, jangan ditusuk. Jadi seperti ini. Oke, kita letakkan di sini saja. Lanjut bahan stek kedua, ini sudah runcing. Seperti tadi saya bilang, Oasis menyesuaikan dengan bahan stek. Kalau besar maka Oasisnya harus dibuat agak besar. Kalau kecil ya bisa bikin standar saja. Kita langsung. Jadi proses masuknya bahan stek ke Oasis kira-kira seperti inilah. Menyisakan sedikit, jangan tembus. Tembus salah, dia begini. Oke. Kita lanjut. Sudah tahu tadi, kita langsung saja. Untuk memastikan kita ukur sampai ringan, baru kita tusuk. Ini juga sama, kita masuk ukur, kita tusuk. Ini juga sama, masuk, kita ukur, tusuk. Terakhir ini, oh habis, sorry. Oh ada satu lagi. Oke, bahan stek yang terakhir kita celupkan ke hormon perangsang akar, kita ukur dan tusuk. Jadi ini adalah simulasi bagaimana idealnya mengambil bahan stek, memotong terubusan, membentuk bahan stek, lalu kita ke greenhouse, bagaimana teknik atau teknis dalam membuat atau menancapkan bahan stek ke Oasis. Seperti tadi, tanpa Oasis bisa, tapi untuk mempermudah kita gunakan Oasis. Oasis ini banyak fungsinya, mempermudah proses akhir nanti, bisa pergi ke tempat lain. Oke, sekali itu simulasi, nanti kita coba sampai ke sungkup. Baik, kita lanjut. Kalau tadi simulasi pengambilan bahan stek sudah, idealnya bagaimana, kemudian perlakuan di sini pemotongan bahan stek dan penancapan ke Oasis sudah, simulasi saja. Idealnya bagaimana sudah kita lakukan. Selanjutnya bahan stek yang sudah ditancap ke Oasis kita bawa ke sungkup propagasi. Jadi
meskipun sedikit tetap kita pakai ini karena idealnya, kita bicara ideal. Baik, kita bawa ke suku propagasi. Karena ini simulasi, jadi kita cari sungkup propagasi yang belum full, dan sudah ada beberapa sungkup yang belum full. Ini kita buka. Jadi ini sudah sebagian tertanam, menyisakan ini kita mulai ideal menanam bahan stek ke sungkup propagasi. Bagaimana? Begini caranya. Pertama, media di sungkup propagasi harus diperlakukan sedemikian rupa, dibuat steril. Jadi media tadi bisa dikukus atau disangrai dan lain sebagainya. Kalau sudah steril baru kita letakkan di sungkup propagasi. Lalu media ini yang sudah yang sudah berada di sungkup propagasi, selanjutnya kita buat lubang-lubang dengan jarak tertentu, jarak efektif untuk bahan stek. Jangan terlalu rapat, jangan juga terlalu renggang. Jadi buat seefektif mungkin posisinya seperti ini. Jadi biar rapi, pembuatan titik tanam atau lubang untuk penancapan atau penempatan bahan stek kita buat seperti ini. Ini bisa dibikin saja, ini gampang, buat saja, banyak kayu. Jadi dibuat dengan jarak-jarak tertentu sehingga bahan stek lebih efektif di sungkup propagasi. Jadi kalau jarak ini ya tergantung bahan stek. Kalau seperti yang kami buat sekarang Sorea Leprosula ini bisa ya kurang lebih 55 cm. Jadi ini caranya kita dekatkan begini, tusukkan. Jadi tusuk dengan jarak 5 cm. Ini sudah ditusuk tadi, dibuat lubang. Hanya simulasi, idealnya begini. Jadi ini kita buat jarak pas, kita tusuk menyesuaikan dengan 5 cm tadi. Jadi begitu. Ini gambarannya. Lalu kita lanjut. Sebelum ditanam bahan stek, ini media ini sebaiknya kita semprot dengan bahan-bahan yang juga dapat merangsang pertumbuhan akar atau mensterilkan kembali. Jadi bahan stek kita masukkan ke lubang-lubang tadi, agak putus. Seperti ini kita masukkan. Kita tekan, jangan terlalu tekan. Yang penting bahan stek berdiri, jangan sampai miring. Lanjut ke lubang kedua. Lubang ketiga kurang besar loh. Keempat, kalau kurang besar kita besarkan. Kelima, kalau kurang besar kita besarkan. Terakhir, salah posisi. Oke, terakhir. Oke, terakhir. Ini simulasi idealnya penanaman, jangan terlalu dalam menancapkan oasis, jadi dia masih muncul sedikit di permukaan. Jadi ini setelah selesai nanam, kita semprot dengan biasanya air saja. Jadi semprot dengan air sekedar untuk menjaga suhu dan kelembabannya. Tapi karena ini bukan air, ini hormon, jangan. Kan daun dikasih hormon nanti tumbuh akar di sini kan tidak. Baik, setelah ini kita tutup.
tutup sungkup propagasi harus dibersihkan terlebih dahulu, lalu ditutup, sebaiknya disiram dengan air secara merata, lalu kita tutup dengan hati-hati, jangan sampai daun terjepit, dan tutup rapat. Tutup dengan sangat rapat. Tujuannya apa? Agar suhu dan kelembapan di dalam terjaga. Jadi nanti suhu dan kelembapan terjaga, indikasinya adalah munculnya butiran-butiran air embun di dalam sungkup propagasi. Jika kita cek dengan periode-periode tertentu, perlu dilakukan penyemprotan dengan air atau penyiraman, kita lakukan. Tapi kalau tidak harus kita lakukan. Yang penting intinya bagaimana bahan stek di dalam sungkup propagasi tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar, biasanya 2 atau 3 bulanan, rata-rata di sini 3 bulanan, baru kita pindahkan atau mutasikan atau sapi ke polybag bahan-bahan stek yang sudah berakar tadi. Nanti kita cari contoh bahan stek yang sudah berakar dan normal dan siap sapi ke polybag. Oke, itu saja simulasi idealnya penanaman bahan stek di sungkup propagasi. Terima kasih, kita lanjut ke mencari bahan stek yang sudah tumbuh perakarannya. Oke. Setelah tadi kita ambil terubusan di kebun stek, lalu terubusan kita pangkas, kita bentuk menjadi bahan stek. Bahan stek kita tancap ke oasis sebagai media, atau bisa langsung ke media tanah yang ada di sungkup propagasi. Lalu juga kita telah tanam bahan stek ke sungkup propagasi. Semuanya hanya simulasi, idealnya bagaimana. Selanjutnya kita akan coba mencari bahan stek di sungkup propagasi yang sudah 3 bulanan dan sudah tumbuh akar. Nanti kita coba tanam ke polybag. Jadi proses nanti simulasi idealnya bagaimana pemindahan bahan stek yang sudah berakar di sungkup propagasi kita sapi ke polybag yang standar untuk kegiatan persemaian kehutanan. Oke, kita langsung mencari bibit yang bahan stek yang sudah berakar umur 3 bulan. Jadi bahan stek yang sudah berumur 3 bulanan ditandai dengan tumbuhnya tunas atau terubusan baru dari ketiak daun, mengindikasikan bahwasanya stek ini sudah mulai melakukan proses pertumbuhan baik akar maupun terubusan atau daun baru. Jadi langsung saja kita ambil yang sudah berakar. Ini contoh bahan stek yang sudah tumbuh akar melalui oasis. Jadi inilah fungsi oasis. Jadi perakaran tidak bubar. Kalau media kita harus ambil dengan tanah atau kita ambil bahan akar saja. Jadi kalau kita tancap perlu adaptasi dan kondisi bahan steknya akan kembali stres dan terganggu. Kalau dengan oasis, pertama dalam oasis kemungkinan besar masih tersisa bahan-bahan organik dalam bentuk cairan, sehingga ada sedikit makanan atau unsur hara bagi tanaman, bagi akar untuk menyerap bahan-bahan yang tersisa di oasis.
Semoga itu penjelasan yang betul. Jadi ini contohnya perakaran yang sudah tumbuh umur 3 bulan. Satu, kita tarik lagi. Dua, ini sudah mulai tumbuh akar, bisa. Oke, kita lanjut. Ini sudah berakar sempurna. Ini rata-rata sudah berakar. Jadi kita harus hati-hati mengambilnya. Sudah berakar sempurna. Sudah berakar sempurna. Jadi pengambilan bahan stek yang sudah berakar harus hati-hati. Tetap harus perlahan, jangan sampai rusak. Akar sempurna. Ini bahan stek yang belum tumbuh akar atau masih kecil, akarnya masih di dalam oasis. Kita masih ragu apakah sudah berakar sempurna atau belum, meskipun sudah mulai tumbuh terbisan atau bibit baru. Tetap kita, kalau memang sudah terlalu lama dibuang, tapi kalau masih umur 3 bulan coba kita pertahankan. Cari lagi. Oke, ini sudah berakar sempurna. Sudah berakar sempurna. Sudah berakar sempurna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa sih? 23. Ah, pilih. Ini juga. Sudah berakar tapi meragukan. Kita kembalikan. Belum ada, meragukan. Oke, sudah berakar. Sudah berakar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah cukup. Kami hanya simulasi. Kalau lebih dari 10 saya harus digaji. Kita tutup kembali. Bulan. 3 bulan lebih. 3 bulan. Oke, setelah kita dapatkan bahan stek yang sudah berakar umur kurang lebih 3 bulan di sini propagasi ini. Ini contohnya akarnya ternyata sudah sempurna. Sudah sangat sempurna. Kita langsung coba sapih ke polybag. Idealnya bagaimana kita bawa. Oke, ini polybag yang sudah disiapkan untuk proses penyapian atau penanaman bahan stek yang sudah berakar umur 3 bulan ke polybag. Sebelumnya kita gali, kita buat lubang menyesuaikan dengan bahan stek yang sudah berakar yang akan kita tanam. Pertanyaannya muncul, apakah setelah
proses pemekaran 3 bulanan kita ambil, kita sampai ke polybag, apakah harus menggunakan sungkup propagasi lagi? Jawabnya bisa pakai sungkup propagasi, bisa langsung bawa ke persemaian generatif di blok 75% dengan catatan bedeng yang sudah disiapkan harus disungkup. Artinya fungsinya bersama, disungkup mempertahankan suhu dan kelembapan. Di sana pun harus disungkup. Kenapa harus disungkup? Jelas ini masih kondisi bibit yang stres. Kita cabut, artinya dia stres, sama dengan bibit dari hutan. Kita ambil anakan alam, kita pangkas, kita tanam di blok 75%. Bibit kemungkinan besar mati itu pasti ada. Makanya perlu perlakuan khusus bagaimana mengurangi tingkat stres tanaman dengan disungkup. Penyungkupan untuk mempertahankan suhu dan kelembapan, menstabilkan tanaman. Kalau sudah tumbuh dan berakar kembali normal, barulah sungkup dibuka. Sudah pasti hidup, baru dibuka. Kalau belum, sungkup harus tetap ada. Kita langsung nanam. Setelah digali lubang, kita ambil bahan stek yang sudah berakar, kita tanam. Kalau proses penanaman ke polybag semuanya saya yakin sudah tahu. Kita simulasikan begini. Lubang dibuat menyesuaikan dengan kondisi bibit yang ada. Jangan terlalu dalam, jangan pula hanya nempel sedikit. Jadi menyesuaikan. Lanjut. Kedua. Ketiga. Tanah jika terbawa, biarkan saja, menyesuaikan dengan lubang, kita tanam di polybag. Oke, inilah idealnya cara menyapih bibit dari sungkup propagasi yang sudah berakar ke polybag. Intinya ke polybag, bukan ke sungkup propagasi lagi, bukan. Tapi kenapa di sini? Di sini perlakuan terhadap bahan stek sangat istimewa, sangat dimanja. Makanya dimasukkan ke sungkup propagasi. Seharusnya tidak perlu langsung blok 75% dalam bedeng disungkup, cukup. Terlalu manja. Oke, kita tutup, tapi sebelum ditutup alangkah baiknya ini kita siram semprot halus, jangan terlalu besar air untuk memberikan kelembapan terhadap tanaman ini. Kalau sudah disiram baru kita tutup. Oke, kita tutup rapat. Rapat, kita biarkan. Kalau sudah mulai normal, artinya tingkat stres tanaman dan stek ini yang sudah berakar berkurang atau stresnya sudah tidak ada lagi, baru kita mutasikan untuk sungkup di persemaian generatif ini. Jelas ini cara penanaman penyampaian bibit yang sudah berakar di sungkup propagasi ke polybag. Intinya polybag bukan sungkup propagasi, karena ini sebenarnya
Dari sumbu propagasi yang sudah berakar bisa langsung kita bawa ke persemaian generatif di blok 75% dengan perlakuan hampir sama. Bedeng ditanam bibit hasil stek yang sudah berakar dan disungkup kembali. Saya kira itu hanya simulasi saja, idealnya bagaimana proses dari pengambilan bahan stek dari stek, pemangkasan, pemasangan media oasis, menanam di sungkup propagasi. Setelah 3 bulan yang sudah berakar kita tanam ke polybag. Kalau sudah tumbuh di sini dan di persemaian generatif kurang lebih umur 5 atau 6 bulan, bibit Sorea leprosula sudah siap ditanam ke lapangan, ditanam di jalur-jalur tanam yang sudah disiapkan. Saya kira itu simulasi singkat, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam himbauan Lestat.